ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, terutama kepada diri khatib pribadi. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala apa yang dilarang, baik dalam keadaan sirran, baik dalam keadaan tersembunyi, wa alaniyah maupun dalam keadaan terang-terangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mau bertaubat. Disadari atau tidak, disengaja ataupun tidak, setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Baik kesalahan itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang berhubungan dengan sesama hamba. Dan sebagai seorang muslim dan mukmin, ketika ia melakukan suatu perbuatan dosa, maka ia pasti ingin dosa tersebut diampuni dan dihapus. Karena bila tidak, maka dosa itu akan membuat dia akan memberikan dampak buruk bagi kehidupannya di dunia maupun kehidupannya di akhirat kelak. Untuk itu, seseorang yang melakukan kesalahan dituntut untuk segera meminta maaf dan bertobat demi menghapus dosa dan kesalahannya itu. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik pelaku dosa adalah orang yang menyadari kesalahannya dan lalu bertobat dari dosa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak keturunan Adam itu berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang mau bertaubat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melaksanakan taubat. 3 syarat tersebut tercantum dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karangan dari Imam An-Nawawi. I'lam anna kulla man irtakaba ma'siyatan lazimahul mubadaratu ila taubati minha wa taubatu min huquqillahi ta'ala yustaratu fiha salasatu asya'a ayyukli'a 'anil ma'siyati fil hali wa ayyandama 'ala fi'liha wa ayya'zima 'alla ya'uda ilaiha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap orang yang melakukan maksiat wajib baginya untuk bergegas untuk bertaubat. Bertaubat pada hal yang berkaitan dengan hak Allah disyaratkan 3 hal. Yang pertama, menyudahi melakukan maksiat saat itu juga. Yang kedua, merasa menyesal pernah melakukan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga,
bertekad tidak mengulangi kembali maksiat yang pernah dilakukannya. Namun demikian, yang perlu kita ketahui adalah bahwa tidak setiap perbuatan dosa dapat dihapus dengan cara yang sama. Ada cara-cara tertentu untuk menghapus sebuah dosa yang tidak sama antara satu dosa dengan dosa yang lainnya. Ini berarti ada pembagian kategori dosa yang menentukan bagaimana cara kita menghapus dosa tersebut. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menuturkan bahwa secara garis besar ada 3 macam kategori dosa dengan cara menghapusnya masing-masing. Dalam kitab tersebut beliau menuliskan, "Fa'lam anna az-dzunuba fil jumlati salasatu aqsam. Ahaduha tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala 'alaika min sholatin aw shaumin aw zakatin aw kaffaratin aw ghairiha fataqdi ma amkanaka minha." Ketahuilah, secara garis besar dosa-dosa itu ada 3 macam. Yang pertama, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang hamba, seperti sholat, puasa, zakat, kafarat dan lainnya. Maka untuk menghapusnya, engkau mengqadha kewajiban-kewajiban tersebut selagi memungkinkan. Kategori dosa yang pertama adalah dosa yang berkaitan dengan berbagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, kafarat dan lainnya, maka untuk menghapus dosa tersebut ia harus mengqadha kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan itu selagi memungkinkan untuk mengqadhanya. Sholat yang kita tinggalkan, puasa yang kita tidak kerjakan harus diqadha setelah memungkinkan untuk melakukannya. Demikian pula dengan zakat, kafarat dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menuturkan, "Wa tsani dzunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala kasyurbil khamri wa darbil mazamiri wa aklir riba wa nahwi dzalika fatandamu ala dzalika wa tuwattinu qalbaka ala tarkil audi ila mithliha abadan." Kedua, dosa-dosa di antaramu dan Allah Subhanahu wa taala seperti meminum khamar, meniup seruling, memakan riba dan sebagainya. Untuk menghapus dosa itu, maka engkau menyesali perbuatan-perbuatan tersebut dan menetapkan hatimu untuk tidak mengulanginya kembali. Kategori dosa yang kedua adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan seorang hamba dengan Allah. Barangkali dosa dalam kategori kedua ini lebih pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kaitannya dengan sesama hamba. Sebagai contoh, perbuatan dosa yang masuk pada kategori ini adalah meminum minuman keras, berzina, berjudi, memakan riba, memandang lawan jenis yang bukan mahram, berdiam di masjid dalam keadaan junub, memegang dan membawa Al-Quran tidak dalam keadaan suci, menggunakan harta untuk kemaksiatan dan lain sebagainya. Menurut Imam Ghazali, dosa dalam kategori ini dapat dihapuskan dengan penyesalan dan memantapkan hati untuk tidak akan kembali melakukan kesalahan yang sama. Dengan kata lain, pelaku dosa kategori ini dituntut untuk bertaubat secara benar untuk dapat menghapus dosanya. Sementara itu, Syekh Ihsan Jampes dalam kitabnya Sirajut Talibin menambahkan, bagi pelaku dosa kategori ini untuk menyesali perbuatan dosa tersebut dengan melakukan perbuatan baik yang berkebalikannya dan sekira sebanding dengan perbuatan tersebut. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ihsan berlandaskan pada apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tambuha. Bertakwalah engkau kepada Allah dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Juga berdasarkan firman Allah dalam surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dengan berdasarkan pada kedua dalil tersebut, Syekh Ihsan menyampaikan beberapa contoh. Dosa meminum minuman keras.
dapat dihapus dengan bersedekah minuman yang halal, seperti memberi minum kepada sekumpulan orang yang sedang mengaji bersama. Dosa mendengarkan ucapan-ucapan yang tak baik dapat dihapus dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Dosa memakan harta riba dapat dihapus dengan bersedekah dengan makanan yang halal dan baik. Dosa berdiam diri di masjid dalam keadaan junub dapat dihapus dengan beriktikaf di masjid. Dosa menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran dalam keadaan berhadas dapat dilebur dengan memuliakannya, banyak membaca Al-Quran dan menciumnya. Yang jelas, untuk melebur dosa dalam kategori ini adalah dengan cara melakukan ketaatan dan kebaikan yang berkebalikan dengan dosa tersebut. Masih menurut Syekh Ihsan bahwa kegelapan yang menghinggapi hati karena sebuah kemaksiatan tidak bisa dihapus kecuali dengan cahaya yang menerangi hati tersebut, dengan melakukan ketaatan yang berkebalikan dengan kemaksiatan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Karena kita sadari ataupun tidak, kita senantiasa berbuat dosa dan kesalahan, dan semoga Allah Subhanahu